Shalom, keluarga Bethel Church Makau yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Berjumpa kembali dalam kasih setia Tuhan dan kita akan belajar sama-sama firman Tuhan. Kita sudah berdoa dan waktunya saat ini untuk menggali kebenaran firman Tuhan. Tema yang diberikan adalah kedatangan Kristus. Dan saya ingin memperjelas dengan sebuah judul yaitu Berdiri Teguh Menantikan Kedatangan Kristus. Keluarga yang saya kasih dalam Tuhan, kita yang saat ini ada di luar negeri tentu menghadapi berbagai tantangan, pergumulan. Antara lain tentu hidup di negeri asing, terutama bagi yang baru, perbedaan budaya menjadi hal yang tentu sangat mengganggu, mungkin tidak terbiasa dengan semuanya, sehingga teman-teman, saudara-saudara mengalami tantangan di luar negeri. Ataupun juga ketika saudara sudah lama tinggal di Makau, ada rasa rindu dengan keluarga saudara yang mau gak mau saudara harus sisihkan itu karena saudara harus bekerja di Makau. Nah, menghadapi semua tantangan termasuk tekanan ekonomi, tentang peraturan-peraturan yang berubah, kebijakan-kebijakan yang baru yang dikeluarkan, dan begitu banyak hal yang mungkin menyulitkan kita, itu membuat seringkali kita menjadi ragu, cemas, dan khawatir. Tetapi saudara, di tengah semua tantangan yang ada, saya percaya ada satu kepastian yang kita miliki sebagai anak-anak Tuhan, yaitu apa? Bukan hanya keselamatan yang dijanji atau diberikan oleh Tuhan kita, tapi Tuhan menjanjikan bahwa Dia, Yesus Kristus, akan datang kembali ke dunia ini. Pertanyaannya adalah bagaimana kita harus hidup menantikan kedatangan Kristus kembali yang kedua kalinya. Paulus dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat 1-15 memberikan jawabannya bagi kita semua. Kita baca ayat ini, 2 Tesalonika 2 ayat 1-15, tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur pada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis.
Saudaraku, demikian firman Tuhan yang kita baca 15 ayat dari 2 Tesalonika pasal yang kedua. Nah, yang pertama tentu yang kita harus mengerti apa yang dimaksud dengan kedatangan Kristus. Bahwa Yesus akan datang kembali untuk apa? Untuk menggenapi janjinya. Ketika Yesus naik ke sorga, dia sebelumnya berkata pada murid-muridnya bahwa dia akan datang kembali sama seperti waktu dia terangkat. Ya, saudaraku yang kekasih, Yesus akan datang kembali untuk menggenapi janjinya. Dan kedatangan yang kedua tentu akan berbeda dengan kedatangan Yesus yang pertama. Kedatangan Yesus yang pertama sebagai juru selamat yang memberikan hidupnya mati menebus dosa, melewati penderitaan, ya, mengalami penganiayaan, mengalami situasi yang sangat buruk, ya, ditindas, ya, dicemooh. Tetapi kedatangan Yesus Kristus kedua kali adalah sebagai raja yang akan menghakimi dan memerintah, saudaraku. Jadi kedatangan Yesus yang kedua bukan lagi sebagai tokoh juru selamat yang harus menderita lagi, tapi dia sebagai raja yang akan memerintah dan menghakimi dunia ini. Dalam 2 Tesalonika 2 ayat 1-2, Paulus mengingatkan agar setiap jemaat tidak tergoncang oleh kabar palsu bahwa Yesus sudah datang. Saudara mungkin sudah beberapa kali mendengar ada orang yang menyatakan bahwa pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, saya mendapat suara, saya mendapatkan mimpi, saya mendapatkan gambaran bahwa Yesus akan datang. Saya mau katakan pada kesempatan saat ini dengan tegas bahwa semua yang mengaku tahu tanggal, waktu, dan sebagainya, saya mau katakan pada hari ini juga semua itu adalah kabar palsu. Saudara yang kekasih, kita sebagai orang percaya yakin bahwa Yesus akan datang kembali kali yang kedua. Tetapi saudaraku yang kekasih, jangan sampai kita terjebak dengan kabar yang palsu, saudara. Ya, karena saudara, sama seperti seseorang yang menantikan untuk bisa pulang ke kampung halaman, ya saudara, maka ada hal yang sangat penting yang harus kita pikirkan, bukan hanya tentang kapannya, tetapi apa yang harus kita persiapkan. Sesuatu yang terbaik, sebisa mungkin gak ada barang yang ketinggalan, sebisa mungkin kita bisa membawakan segala sesuatu yang diinginkan atau titipan yang diharapkan dari keluarga kita di tanah air. Betul gak saudara ya? Kita mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik agar ketika waktunya kita pulang, semuanya bisa dibawa tanpa ada satupun yang ketinggalan. Nah, kekasih Tuhan, begitu juga dengan kita ketika kita mempersiapkan diri menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara, kita punya harapan yang sejati. Harapan yang sejati bukan dalam menunggu di dalam masa-masa ketakutan, kekhawatiran, ketidakpastian, ya, tetapi ketika kita percaya bahwa Yesus akan datang kembali, maka kita persiapkan diri kita dengan apa, saudara? Dengan tetap mempunyai iman yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Harapan sejati bukan menunggu dalam ketakutan, tetapi bersiap dalam iman. Nah, karena saudara, mengapa kita harus waspada? Mengapa saudara kita harus menantikan Tuhan? Karena sebelum Yesus datang kembali, firman Tuhan tadi katakan di ayat 3 dan 4, Paulus berkata menjelaskan bahwa akan ada banyak penyesatan, saudara. Akan ada pemberontakan yang besar dan akan muncul manusia-manusia yang durhaka, yang boleh saya katakan itu adalah antikristus. Orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, mereka akan berusaha menyesatkan setiap orang-orang yang beriman, saudara. Banyak orang yang akan tersesat karena hal itu, dan mereka mulai meninggalkan iman mereka. Bahwa dunia pun akan semakin jahat, dan kejahatan akan berusaha menyesatkan mereka, saudara. Saudaraku yang kasih,
Bilangan Research, sebuah lembaga survei yang ada di Indonesia, saudara. Survei yang dimulai oleh anak-anak Tuhan. Mereka melakukan sebuah survei dari 5 tahun sebelum 2023, saudara. Yang menarik adalah dari survei yang mereka lihat, di Indonesia ada 6 agama yang diakui oleh negara, saudara. Nah, 6 agama ini ya tentu ada Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan yang menarik adalah begini, saudaraku. Dari 6 agama, ada 5 agama yang dalam 5 tahun terakhir dari 2023 mundur ke belakang gitu ya, saudara ya. 5 agama ini pertumbuhan umatnya, pertambahan umatnya itu bukan naik tetapi menurun. Saya sebutkan ya, menurut survei yang mereka lakukan adalah agama Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik. Yang kelima apa, saudara? Kristen. Tapi satu agama yang dalam 5 tahun mundur ke belakang dari tahun 2023 dihitung adalah agama yang mengalami peningkatan, yaitu agama Islam. Oke, kita nggak memperdebatkan hal itu, saudara. Tapi biarlah ini menjadi sebuah perenungan bagi kita. Ya, mungkin surveinya bisa salah. Mungkin surveinya tidak tepat. Tapi paling enggak, saudara, kita menyadari bahwa memang tantangan di akhir zaman ini begitu kuat. Ada banyak orang yang tersesat dan meninggalkan iman mereka. Karena dunia ini akan semakin jahat. Dan kejahatan itu sedang berusaha menyesatkan setiap kita. Saya berdoa keluarga Bethel Church Makau, Anda semakin bersungguh-sungguh di dalam imanmu kepada Tuhan. Sehingga menghadapi penyesatan kita tidak mudah terpengaruh. Bahkan kita bisa membawa perubahan, membawa terang Kristus bagi orang tersesat tersebut, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, seperti seorang turis yang tersesat di negara yang asing bagi dia karena dia mengikuti peta yang salah, saudara. Ya, jika ia tidak mengikuti peta yang benar, maka dia akan kehilangan arah. Demikian juga kalau kita sebagai orang percaya tidak mengikuti peta kehidupan yang benar, yaitu firman Tuhan, maka saudara kita akan mudah disesatkan oleh hal-hal dunia ini. Itulah mengapa saudara dan saya diajar, didorong, dimotivasi untuk suka membaca firman Tuhan. Karena saudara, membaca firman Tuhan dengan kata lain membawa kita untuk mengerti peta kehidupan kita yang benar di dalam Tuhan. Membawa kita untuk tidak mudah tersesat dan diombang-ambingkan dengan hal-hal yang menyesatkan, saudara. Ya, karenanya ketakutan adalah kebohongan yang menghambat iman kita. Saudara, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan ya akan masa depan, akan kesehatan, ya akan apalagi akan pasangan hidup, itu sebenarnya adalah pembohongan yang dilakukan, dihembuskan oleh si jahat untuk menghambat iman kita, saudara. Belum apa-apa sudah berpikir yang terlalu jauh. Aduh, jangan-jangan nanti saya begini, nanti saya begitu. Saudara, kita sedang dijebak, sedang ditipu oleh si jahat. Jangan mau terpengaruh. Coba bilang kanan kirinya, jangan mau dibohongi oleh si jahat. Tentu yang jahat bukan teman kita ya, tapi si iblis, saudara ya. Nah, saudara, karenanya saudara kita mau belajar lebih lagi. Kapan kedatangan Kristus akan terjadi? Ini mungkin pertanyaan yang sering ditanyakan oleh banyak orang. Ada yang bilang, oh hamba Tuhan ini udah bilang bolak-balik Tuhan Yesus mau datang dari 10 tahun lalu. Buktinya mana nggak datang-datang? Saudara, waktunya nggak ada yang tahu. Seperti tadi saya bilang, kalau ada orang yang ngaku-ngaku tahu kapan waktunya, tanggalnya, bulannya, tahunnya,
itu bohong saudara, itu hoaks saudara. Karena Tuhan sendiri bilang waktunya nggak ada yang tahu. Tetapi ada tanda-tandanya. Seperti firman Tuhan Matius 24 ayat 36 berkata, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Dan Rasul Paulus berkata dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga sampai 12 yang tadi kita sudah baca saudara. Maka Paulus mengatakan bahwa untuk kedatangan Kristus yang kedua kali akan ada tanda-tanda yang menyertai sebelum dia datang. Yang pertama, akan terjadi kemurtatan yang besar. Ada banyak orang yang akan meninggalkan imannya. Yang kedua, akan muncul antikristus yang menyesatkan banyak orang. Dan yang ketiga, kejahatan akan meningkat, tetapi akhirnya apa saudara? Kristus yang menang. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya sudah jelaskan di bagian yang kedua tadi, bahwa saudara, kemurtatan yang besar, antikristus yang muncul saudara, yang akan berusaha menyesatkan kita, dan kejahatan yang tidak akan semakin mereda, tapi semakin begitu luar biasa. Bahkan kejahatan-kejahatan yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi hari-hari ini. Dan jangan kaget, di hari-hari ke depan kejahatan itu akan semakin lebih lagi. Itulah tanda-tanda Kristus akan segera datang kali yang kedua saudaraku. Nah, karena ya saudara, sebagai orang percaya sama seperti orang petani saudara yang menantikan panen. Ia tidak tahu tepatnya kapan panen itu akan tiba. Tetapi petani itu tahu tanda-tandanya. Mulai dari waktu dia menanam benih, tanaman itu mulai muncul berbuah, ketika hujan turun dan musim berbuah itu tiba saudara, dia sudah tahu waktunya akan tiba untuk dia memanen. Makanya saudara, demikian kita orang percaya. Kita tidak tahu kapan Kristus datang kali yang kedua. Tapi kalau kita bisa mengenali, memahami tanda-tandanya, maka kita akan tahu bahwa Kristus segera akan datang. Orang yang bijaksana tidak menunggu dalam kemalasan, tetapi akan selalu bersiap sedia dalam kewaspadaan. Boleh katakan kanan kirinya, orang yang bijaksana tidak menunggu dalam kemalasan, tetapi bersiap dalam kewaspadaan. Nah, saudaraku yang kekasih, di mana seharusnya kita sebagai orang percaya berdiri teguh? Tentu kita berdiri teguh di tengah dunia yang penuh dengan kebingungan dan tipu daya muslihat si jahat iblis. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, di tempat kita tinggal, di tempat kita bekerja, di tempat kita berkomunitas, dimanapun kita berada, seharusnya seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam ayat yang ke-15 dari 2 Tesalonika 2 ini, Tuhan mau, ya, dikatakan lewat Paulus, dia menegaskan agar kita tetap berpegang pada ajaran yang benar, yaitu firman Tuhan, saudaraku. Ya, sebab firman Tuhan sama seperti sebuah kompas yang sangat diperlukan oleh seorang pelaut, saudara. Kalau kita di darat, kita bisa tahu ke kiri, ke daerah A, ke kanan daerah B, maju ke depan lagi ketemu daerah C, ya. Ada tanda petunjuk untuk kita menuju tempat yang kita maksud. Tapi kalau kita sudah di laut, saudara tidak akan ketemu tanda-tanda petunjuk tadi, ke kiri kemana, ke kanan kemana, ke depan kemana, saudara nggak akan tahu, saudara. Karena yang saudara lihat, kiri, kanan, depan, belakang itu semua hanya air dan air, saudara, ya. Samudra yang luas, lautan yang luas, saudara. Maka seorang pelaut butuh yang namanya kompas, saudara. Kompas itu yang menunjukkan, oh ini ke arah utara, ini arah selatan. Kita sudah kelewat nih, terlalu jauh, terlalu menyimpang. Ya harusnya ke arah timur. Kita ini agak ke utara, harus diarahkan lagi ke arah timur. Nah, demikian saudara, firman Tuhan adalah kompas kehidupan kita. Anda dan saya tidak tahu kehidupan ini bagaimana
ke depan seperti apa. Kita seperti melihat seluruh yang ada di sekitar kita kelihatannya sama, nggak ada tanda-tanda yang kita bisa tahu, oh saya akan mencapai tujuan saya. Tapi saudaraku yang kasih, waktu saudara dan saya menjadikan firman Tuhan sebagai kompas kehidupan, saudara dan saya akan menemukan bahwa langkah kita hari demi hari sedang menuju kepada rencananya Tuhan yang mulia yang Tuhan sudah sediakan bagi kita semua. Amin saudara. Dalam dunia yang penuh perubahan ini saudara, perubahannya begitu cepat, maka diperlukan sesuatu yang tinggal tetap, sesuatu yang tidak pernah berubah, sesuatu yang konsisten, sesuatu yang adalah mutlak, kebenaran mutlak, yaitu apa? Firman Tuhan yang tetap saudara. Karenanya biarlah kita lebih sungguh lagi membaca firman, cinta firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah kebenaran mutlak yang tidak akan berubah oleh apapun juga saudara. Kekasih Tuhan, siapa yang harus tetap berjaga? Dalam hal ini saudara, fokusnya adalah kalau Tuhan Yesus akan datang, biarlah dia menjumpai orang-orang yang didapati punya iman. Nah, dalam hal ini kita harus menjaganya saudara. Semua orang yang percaya harus menjaga dirinya, menjaga hidupnya terus beriman pada Tuhan. Kita harus berjaga-jaga. Ayat ini bukan hanya untuk orang di Tesalonika, tapi buat setiap kita orang-orang yang percaya saudara. Kita yang saat ini saudara-saudara yang bekerja di luar negeri saudara juga harus tetap berjaga saudara. Ya, bukan karena jauh dari keluarga maka kita akan menjadikan ini sebuah alasan untuk kita juga jauh dari Tuhan. Dengar saudaraku yang kekasih, hendaklah dimanapun kita berada, kita harus tetap kuat dalam iman kita. Walaupun kita menghadapi tantangan dimanapun kita berada, di tempat kita kerja, di lingkungan kita, tetap pelihara iman yang teguh sama Tuhan. Amin. Iman yang sejati tidak tergantung pada tempat, tapi pada hubungan kita dengan Tuhan. Kekasih Tuhan, ayo jangan banyak alasan. Bilang kanan kirinya, jangan banyak alasan. Di mana saja ya, di mana saja kita bisa memelihara iman. Keadaannya seperti apapun, kita bisa pelihara iman. Karena iman yang sejati tidak tergantung tempat, tidak tergantung keadaan, tetapi tergantung kepada hubungan kita dengan Tuhan kita. Lalu bagaimana cara kita untuk bersiap diri menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali? Yang pertama saudaraku, dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang kedua dikatakan, jangan mudah percaya kepada berita-berita palsu. Ujilah segala sesuatunya dengan apa? Firman Tuhan saudara. Ingat tadi saya katakan, firman Tuhan adalah kebenaran yang mutlak, kebenaran yang tetap, yang tidak berubah oleh apapun juga. Yang kedua, tetap bertekun dalam doa, bersekutu dengan Tuhan. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-13. Meskipun saudara sedang sibuk dalam pekerjaanmu, jangan tinggalkan jam doamu dan jam ibadah persekutuanmu saudara. Apapun alasannya, miliki komitmen ya. Jangan sudah diberkati Tuhan, pekerjaan sudah enak, punya jabatan, posisi karir yang baik, saudara lupa bersekutu sama Tuhan. Jangan hanya pas lagi susah-susahnya saja ya. Saudara, kita harus tetap setia, bertekun, berdoa, beribadah kepada Tuhan dalam segala keadaan. Yang ketiga, tinggallah dalam kebenaran dan berpegang pada firman Tuhan. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-15. Tetap berdiri teguh saudara di tengah goncangan. Oh saudara yang kekasih, iblis berusaha menggoncang kita dengan banyak hal. Mungkin kita kehilangan orang yang kita kasihi, tiba-tiba kita difitnah saudara, tiba-tiba saudara kita mendapatkan kabar yang buruk saudara. Saudara yang kekasih, jangan kita mudah tergoda atau dialihkan perhatian
oleh si jahat dengan perkara-perkara demikian, saudara. Ada perkara penting dalam mempersiapkan diri menyambut kedatangan Kristus Yesus, yaitu apa? Matius 28 ayat 19 yang sampai 20. Di sana dikatakan sebagai amanat agung Tuhan, karena itu pergilah, jadikanlah sekalian bangsa murid-murid Tuhan Yesus, ya, bawalah mereka mengalami kelahiran yang baru, dibaptis, ya, ajarkanlah kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar, saudara, dan ketahuilah Dia menyertai kita sampai pada kesudahannya, saudara yang kasih dalam Tuhan. Karenanya, saudara, yang keempat, beritakanlah Injil kepada jiwa-jiwa, saudara. Saudara, jangan jadi pengangguran rohani. Anda diselamatkan bukan untuk diri saudara sendiri, tapi kita yang telah menerima keselamatan dari Tuhan, hendaknya kita membawa kabar keselamatan bagi jiwa-jiwa yang terhilang, bagi jiwa-jiwa yang tersesat, bagi jiwa-jiwa yang belum pernah mendengar tentang Yesus Sang Juru Selamat bagi hidup mereka. Cara yang terakhir, bagaimana cara kita mempersiapkan diri? Lawanlah kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat yang ke-21 berkata, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Bagaimana cara mengalahkan kejahatan? Lawan dengan kebaikan, saudara. Rasanya aneh, rasanya gak masuk akal. Tapi saudara, percayakan dirimu sama Tuhan. Percayalah firman Tuhan, maka engkau akan melihat bagaimana Tuhan menyatakan kuasa di dalam hidupmu. Tuhan bisa mengubahkan orang yang memusuhi engkau, membenci engkau, melukai engkau, saudara, menjadi orang yang paling baik, orang yang paling mengasihimu, orang yang melindungi engkau, saudara. Karena apa? Engkau balas kejahatan dengan kebaikan, saudaraku. Ya, nah, saudara, saya akan berikan gambaran apa yang harus kita lakukan dalam sebuah ilustrasi ini, saudara. Namanya orang bersiap-siap, saudara. Ya, hari-hari ini kita bangsa Indonesia punya rasa bangga, ya, terutama kalau tim nasional sepak bola kita akan bertanding, saudara. Wah, orang yang gak suka sepak bola, saudara, tiba-tiba bisa beli kaos timnas, saudara, ya, beli tiket nonton pertandingan timnas, saudara. Bahkan di luar negeri pun mereka datang untuk memberikan dukungan, saudara. Saudara yang kayak kasih dalam Tuhan. Tapi apa yang terjadi sama para pemain ini, saudara? Kalau mereka sudah pernah menang sebelumnya menghadapi lawan yang akan dihadapi di leg kedua, saudara, maka mereka tidak santai-santai. Mereka tahu akan ada jadwal yang tiba di mana mereka akan berhadapan kembali dengan lawan-lawan dan mereka harus berlatih. Betul, saudara? Mereka harus mempersiapkan diri karena mereka tahu pasti akan tiba waktunya mereka berhadapan kembali dengan lawan-lawannya. Nah, kekasih Tuhan, demikianlah hendaknya kita selalu menjaga hidup kita. Bukan hanya sehat secara jasmani saja, tapi kita juga sehat jiwa kita, sehat roh kita. Untuk apa, saudara? Kita sedang menantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Persiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh, saudara. Kesimpulan dari firman Tuhan hari ini saya sampaikan adalah bahwa Yesus akan datang kembali untuk menggenapi janjinya. Sebab apa, saudara? Karena memang sudah waktunya dunia penuh dengan penyesatan dan hendaklah kita harus semakin waspada, saudara. Ya, waktunya nggak ada yang tahu, tetapi tanda-tandanya bisa kita mengerti, saudara. Karenanya dimanapun kita berada, saudara yang kekasih, keluarga Bethel Church Makau, semua orang percaya, Anda dan saya harus berjaga dan siap serta teguh dengan tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, tekun di dalam doa, hidup dalam iman. Ya, mari saudaraku yang kasih, terapkan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita sebagai orang-orang yang bekerja di luar negeri untuk tetap siap menghadapi kedatangan Kristus yang kedua kali. Apakah kita sudah hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya? Ini menjadi sebuah perenungan bagi kita semua. Saya undang kita bangkit berdiri untuk kita memperkatakan ayat firman
bagian terakhir ini. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-15. Sekali lagi 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-15. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang telah kamu terima. Haleluya. Jadi saudaraku, jangan menjadi orang yang pasif, hanya menunggu. Saudara saya, tetaplah bersiap sedia, tetap setia, tetap berdoa, tetap berpegang pada kebenaran, karena Yesus pasti datang kembali. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa di sorga, kebenaran firman-Mu telah hamba-Mu sampaikan Tuhan. Kami tahu dan kami percaya Engkau akan datang kembali ke kali yang kedua untuk menjadi raja dan hakimi dunia ini, untuk menjemput setiap orang-orang yang bersungguh hati dan beriman kepada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan Engkau matrikan kebenaran firman-Mu ini, dan kami boleh menghidupi kebenaran firman-Mu, sehingga kami siap sedia kapanpun Kristus Yesus datang kali yang kedua. Tuhan, kami siap untuk bersama-sama dijemput oleh Yesus Kristus kasih kami, Tuhan, untuk kami boleh bersama ada dalam kerajaan sorga yang tidak tergoncangkan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu, buat setiap umat-Mu Tuhan. Berkati jemaat Tuhan Bethel Church Makau, berkati Pastor Pierre, Pastor Bonita dan keluarga mereka, serta tim pengembangan pelayanan yang ada di Bethel Church Makau, dalam kasih kemurahan-Mu. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.